Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dita Alfionita, NIM 180210204175 dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember. Saya melakukan kegiatan kuliah kerja di Desa Kasihan Timur, Kecamatan Puger, Kabupaten Jember. Berikut ini adalah kegiatan saya selama 45 hari melaksanakan program kuliah kerja di Desa Kasihan Timur. Selamat menyaksikan, terima kasih. Kegiatan saya pada minggu pertama yakni melakukan perizinan ke Balai Desa Kasihan Timur dan menemui Kepala Desa untuk menyampaikan maksud dan tujuan dari perizinan yang kami lakukan. Selanjutnya, saya melakukan observasi lahan kosong yang ada di lingkungan sekitar rumah warga, yakni tepatnya di RT 4 RW 7 Desa Kasihan Timur. Lahan ini akan digunakan sebagai tempat pelaksanaan penanaman toga. Pada minggu kedua, saya melakukan sosialisasi kepada warga lingkungan sekitar Desa Kasihan Timur, tepatnya di RT 4, yakni dengan memberikan sebuah masker dan menyampaikan tujuan dan maksud serta berdiskusi bersama dalam penanaman toga. Pada minggu ketiga, yakni proses penanaman toga bersama dengan sasaran. Yang pertama, saya melakukan pembersihan lahan dengan cara menyapu. Selanjutnya, menyiapkan bahan-bahan yang akan digunakan dalam proses penanaman. Yang pertama yakni adalah air, yang kedua adalah bibit tanaman, dan yang ketiga adalah tanah, dan yang keempat adalah polybag yang akan digunakan sebagai media tanam dari toga tersebut. Selanjutnya yakni melakukan penanaman. Yang pertama yakni menumbuk tanah sampai halus sehingga tidak menggumpal, lalu menyiapkan polybag yang akan digunakan, lalu memasukkan tanah ke dalam polybag. Tanah tersebut secukupnya saja sehingga tidak terlalu banyak dan juga tidak terlalu sedikit. Adapun fungsi tanah bagi tanaman adalah untuk memberikan unsur hara dan sebagai media perakaran, lalu menyediakan air dan sebagai tempat penampungan air, serta menyediakan udara untuk respirasi akar dan sebagai tempat bertumbuhnya tanaman. Selanjutnya, basahi tanah dengan cara memberikan air di atas tanah yang sudah dimasukkan ke dalam polybag tersebut. Selanjutnya, pilih benih tanaman yang akan digunakan dan letakkan ke dalam tanah yang sudah dibasahi tadi dengan posisi tunas mengarah ke atas. Selanjutnya, tutupi benih tadi dengan menggunakan media tanam sekitar 3 sampai dengan 5 cm. Selanjutnya, saya dan juga sasaran melakukan pemindahan tanaman yang sudah kami tanam tadi ke tempat yang lebih aman. Hal ini dilakukan agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan, supaya tanaman bisa tetap tumbuh subur di media tanamnya. Dan ini dia adalah proses penanaman toga bersama sasaran yang telah dilakukan pada minggu ketiga. Pada minggu keempat, yakni proses perawatan tanaman dengan melakukan penyiraman pada tanaman tersebut. Dengan menyirami tumbuhan, maka menyediakan air di dalam tanah sehingga dapat diserap oleh tumbuhan dan digunakan untuk mempertahankan kadar air di dalam tumbuhnya. Selain itu, tumbuhan juga sama seperti makhluk hidup, sehingga membutuhkan makanan untuk bertahan hidup, tumbuh, dan berkembang. Kegiatan yang dilakukan pada minggu kelima yakni proses pembuatan produk juhi dan kusam. Yang pertama, kita siapkan terlebih dahulu bahan-bahan dan alat yang akan digunakan dalam pembuatan produk. Yang pertama ada parut, lalu ada pisau,
Pada kegiatan pertama, saya bersama dengan sasaran menyiapkan perlengkapan, setelah itu melakukan proses pengelupasan kulit jahe dan juga kunyit. Pengelupasan kulit ini ditujukan agar produk yang kami hasilkan bersih dan juga higienis, sehingga kita harus mengupas dengan menggunakan pisau hingga bersih. Dan ini dia adalah hasil pengupasan kulit jahe dan juga kunyit yang telah kami lakukan. Selanjutnya, kami melakukan proses pencucian jahe dan juga kunyit yang sudah dikupas kulitnya. Cuci jahe dan kunyit hingga bersih. Tahap selanjutnya yakni pemotongan jahe dan kunyit sehingga membentuk bulatan kecil-kecil. Fungsinya agar ketika nanti kita melakukan proses pembuatan produk tidak susah karena kunyit dan jahe sudah dipotong kecil-kecil. Setelah proses pemotongan, kita masuk ke tahap selanjutnya yakni pemarutan kunyit. Tahap selanjutnya yakni pembuatan jus jahe. Pertama, masukkan potongan kecil-kecil jahe tadi ke dalam blender, lalu tambahkan gula secukupnya dan tambahkan air secukupnya. Lalu kita tutup blender menggunakan pengaduknya dan kita pencet tombolnya. Kita tunggu hingga jahe larut. Setelah semua tercampur, matikan blender dan tuangkan larutan jahe ke dalam wadah yang sudah disediakan. Selanjutnya, melakukan proses penyaringan sari-sari jahe dan kemudian dimasukkan ke dalam botol dan disimpan dalam kulkas. Selanjutnya adalah proses pembuatan jamu kusam. Yang pertama, yakni kita memeras kunyit dengan menggunakan air untuk memisahkan sari-sari kunyit dengan air. Lalu selanjutnya kita siapkan bahan-bahan yang akan digunakan untuk campuran kusam, yakni ada gula merah, gula putih, garam, dan juga asam. Selanjutnya kami masukkan ke dalam air yang mendidih dan kita aduk-aduk rata hingga tercampur seluruhnya. Lalu masukkan sari-sari kusam ke dalam panci yang sudah mendidih dan tercampur dengan bahan-bahannya. Setelah mendidih, diamkan sejenak. Setelah itu, ketika kusam sudah dingin, maka kita masukkan ke dalam botol untuk disimpan. Dan ini dia proses pembuatan jus jahe dan kunyit asam sudah selesai. Saya bersama dengan sasaran mencoba untuk menikmati hidangan. Adapun manfaat dari minuman jus jahe dan juga kunyit asam yang kaya antioksidan dapat menyehatkan jantung dan meningkatkan imun atau kekebalan tubuh kita di masa pandemi. Sekian kegiatan budidaya toga di Desa Kasihan Timur. Terima kasih telah menonton.